Ikhtiar itu bukan cuma datang ke dokter. Ikhtiar antum berdoa, itu bagian dari ikhtiar. Bukankah Nabi Ayub disembuhkan ketika berdoa? Silakan cek. Maka saya sarankan bagi teman-teman ini yang bertanya, buka Quran surah ke-26 ayat ke-80, ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua, buka Al-Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kalau ingin pakai sedikit resep dari Al-Quran, pertama, di Al-Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Setelah itu teruskan ke Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah itu sambungkan di Quran surah ke-26 ayat 80. Setelah itu sambungkan di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Setelah itu tutup dengan Al-Fatihah lagi. Kalau Anda merasakan penyakit-penyakit yang berat luar biasa, barangkali ini bisa dicoba dengan bermohon kepada Allah. Dan tunaikan tahajud dalam tahajud untuk mohon kepada Allah. Mulai dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah disebut dengan syifa, penyembuh. Teruskan Quran surah 17 ayat 82, karena di situ Allah berjanji, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan di antara ayat-ayat Quran ada yang bisa jadi penyembuh. Setelah itu bacakan Quran surah ke-26 ayat 80. Bisa sebagai tawakal Anda kepada Allah seperti Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah yang sembuhkan, pasti Allah yang sembuhkan. Saya yakin ya Allah, Engkau yang sembuhkan. Kalau kepada yang menyembuhkan saya tidak disembuhkan, kepada siapa lagi saya mesti minta disembuhkan? Ya Allah, semua orang mengatakan saya enggak sembuh, tapi Engkau tidak punya batas dalam kuasa-Mu. Kalau saya memohon kepada yang tidak punya batas dalam kuasa, tidak menyembuhkan juga, bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya, ya Allah? Ya Allah, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta. Lalu kemudian gunakan amalan, lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah mengamalkannya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Di akhir ayatnya ketika Allah menjawab doa Nabi Ayub dan menyembuhkannya, Allah sampaikan wa dzikra lil abidin. Kami sampaikan kisah ini untuk mengingatkan hamba-hamba Allah di masa depan, kalau punya penyakit yang sama, lakukan amalan seperti Ayub, kami akan menyembuhkannya. Terakhir, akhir dengan Al-Fatihah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kemudian takwa kepada Allah. Hasilnya, gak usah tunggu hasil. Karena Allah yang menentukan hasilnya. Maka ketika Anda tawakal dengan izin Allah, ketika ini Anda amalkan, mendekat kepada Allah, penyakit belum sembuh pun dalam pandangan manusia, tapi hati Anda sehat. Tenang. Pilih mana? Pilih mana? Sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah. Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Pilih mana? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Baik. Sudah. Sehat tapi tenang. Ya, itu pilihan Anda. Tapi kadang-kadang ada yang diinginkan Allah mendapatkan ketenangan dalam sakitnya. Ada seorang ulama luar biasa solehnya. Itu kalau sepekan nggak sakit, nangis dia. Ya Allah, dosa apa saya sampai nggak sakit dalam sepekan ini? Nangis. Karena beliau membaca keterangan Nabi SAW, Allah akan menurunkan ampunan bagi orang yang sakit. Sakit itu bersanding dengan ampunan. Artinya, saat dia sakit itu, dia memohon istighfar kepada Allah, ampunan. Ya, begitu mendekat kepada Allah, ampunan diberikan. Ya, tetap saja kalau sakit misalnya tidak memohon istighfar, tidak mohon ampunan, nggak akan juga diampuni dosanya. Ya, alhamdulillah, saya sakit, masya Allah, diampuni dosa, masya Allah. Makanya orang yang punya banyak masalah, ketika dicari-cari sakit. Ya, bukan berarti dosanya hilang kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Antum enggak usah pikir yang macam-macam. Kita di pengajian ya, fokus pada apa yang kita sampaikan saja. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan kepada antum, kadang-kadang ada ketenangan. Nah, Syekh Alim ini dia menangis. Kenapa Syekh? Saya kok tidak sakit? Kenapa antum pengen sakit? Bukan karena sakitnya. Saya takut dalam sepekan ini ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengampuni dosa orang yang sakit? Saya takut sepanjang sepekan ini ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kepada antum, kalau antum ingin sehat tapi tenang, maka jaga dari maksiat, jaga dari perbuatan dosa. Maka Allah akan berikan ketenangan pada jiwa antum, sekalipun keadaan dunia kita tidak seperti terlihat yang lainnya. Karena ketenangan itu tidak harus berimbang dengan kekayaan. Ketenangan tidak harus berimbang dengan tingginya kedudukan. Tapi ketenangan hanya bisa diraih ketika Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat ke-28. Yakinlah kalau zikir Anda benar kepada Allah, dekat dengan Allah, maka hati Anda akan lekat dengan ketenangan. Karena itu, saya ingin tutup dengan satu kalimat-kalimat dari para ulama. Jika Anda ingin mewujudkan ketenangan itu, berlombalah dengan orang soleh untuk meningkatkan kebaikan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.